Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan sedikit memaparkan dan menjelaskan hasil dari wawancara serta identifikasi kami terhadap usaha jasa Puli Jati Jember Holistic Center. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Lisa Ujianti dengan NIM akhir 1230. Saya Nadia Putri Naura dengan NIM akhir 1245. Saya Ana Aprilia dengan NIM akhir 1051. Baik, untuk hasil identifikasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada tentang profil usaha. Dimulai dari nama usaha, Puli Jati Holistic Center, pemilik usaha Fajar Isnaini. Awal didirikan pada 23 Desember 2023. Lokasi usaha berada di perumahan Tegal Besar Permai 1, Blok A 05, Tegal Besar, Kaliwates, Jember. Dengan nomor telepon 0812 3190 8546. Dengan website yang sudah tertera, jenis UMKM, yaitu UMKM jasa, rumah sehat terapi holistik, terapi kesehatan tanpa obat tanpa operasi, model atau tipe UMKM perorangan. Latar belakang UMKM. Puli Jati Jember Holistic Center sendiri didirikan dengan latar belakang banyaknya pasien-pasien rumah sakit yang tidak tuntas akan pengobatan atau penyembuhannya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Bukan hanya sekedar pengobatan, tetapi juga diberikan arahan mengenai gizi dan kebutuhan tubuh dalam menangani keluhan yang diderita. Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh Puli Jati Holistic Center antara lain yang pertama ada biomekanik, bekam, terapi lintah, akupuntur, dan ada topung atau tok punggung. Memasuki bab kedua yaitu review. Dimulai dari yang pertama ada identifikasi kebutuhan calon konsumen jasa yang dipasarkan. Kebutuhan yang diprioritaskan dari UMKM jasa Puli Jati Holistic Center ini adalah konsumen yang memiliki berbagai keluhan penyakit, diantaranya alergi, autoimun, cedera, darah tinggi, stroke, jantung, diabetes, tumor, kanker, dan berbagai keluhan kesehatan lainnya. Ciri khas dari UMKM ini sendiri adalah menjamin pengobatan tanpa operasi dan obat. Selain itu, orang-orang yang telah lanjut usia berkemungkinan besar akan meningkatkan permintaan akan pelayanan rehabilitasi. Dan selanjutnya di sini ada identifikasi strategi targeting dan positioning terhadap kelompok konsumen yang dilayani. Pemilik UMKM harus menilai daya tarik masing-masing segmen dan memutuskan segmen mana yang paling mungkin tertarik dengan layanannya. Hal ini juga harus berfokus pada cara-cara untuk melayani segmen yang dipilih dengan baik. Setelah itu, baru kemudian dilakukan positioning. Untuk menciptakan posisi unik bagi layanan yang ditawarkan, pemilik UMKM harus membedakan layanan tersebut dari layanan yang ditawarkan oleh pesaingnya. Strategi targeting yang diterapkan oleh UMKM Puli Jati Holistic Center ini yakni mencakup semua kalangan masyarakat tanpa ada batasan umur, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Untuk positioningnya, UMKM Puli Jati ini mencondongkan usahanya dengan bergerak di bidang kesehatan yang merujuk pada metode biomekanik. Yang selanjutnya yaitu identifikasi taktik bayaran jasa yang dipasarkan dengan memperhatikan value jasanya. Jadi untuk eh, taktik bayaran jasa yang digunakan itu yang pertama yaitu ada produk. Jadi untuk usaha jasa Pulijati sendiri itu lebih mencondongkan usaha jasanya pada terapi kesehatan metode biomekanik. Jadi Pulijati itu mengunggulkan kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai keluhan yang dialami oleh konsumen atau pasiennya. Jadi bukan hanya terfokus pada keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh konsumen, tetapi juga keluhan konsumen yang baru selesai melakukan pengobatan dari rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu place atau tempat. Jadi Puli Jati Jember Holistic Center ini memiliki tempat terapi yang
strategis dan sudah dikenal oleh banyak konsumen. Dan tempat terapi ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan dan kasur terapi yang memadai. Selain itu juga terdapat beberapa gambar mengenai eh, posisi tulang manusia yang memudahkan pemahaman konsumen akan pengobatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu price atau harga. Jadi dalam faktor harga ini Pulijate itu memberikan harga yang sangat terjangkau mulai dari 200 sampai 300 ribu dan itu bergantung pada keluhan dan pengobatan yang dialami dan dilakukan oleh konsumen saat itu. Kemudian yang keempat yaitu ada people. Kemudian untuk people ini tenaga kerja di Pulijati itu terdapat 3 tenaga kerja yang sudah mumpuni di bidangnya, yang sudah dibuktikan juga dengan sertifikat-sertifikat hasil dari pelatihan. Kemudian yang kelima yaitu proses. eh, jadi proses awal dari konsumen melakukan pemesanan atau melakukan. Jadi lebih lengkapnya Pulijati itu awalnya akan menerima pesan dari konsumen untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, selanjutnya yaitu melakukan terapi yang sudah mereka pesan atau mereka jadwalkan melalui pesan WhatsApp. Kemudian para pekerja dari Pulijati itu akan mengatur jadwalnya sesuai dari keinginan konsumen di hari dan jam berapa akan melakukan terapi. Kemudian pekerja atau pegawai Pulijati itu juga akan menentukan terapi apa yang harus dilakukan sesuai dari kebutuhan konsumen, seperti akupuntur, bekam, dan terapi lintah. Nah, selanjutnya jika memang konsumen itu diperlukan kembali untuk melakukan terapi, maka akan direkomendasikan oleh pekerja Pulijati dan hal terakhir yang dilakukan adalah melakukan pembayaran. Kemudian yang keenam yaitu ada promosi. Jadi, usaha jasa Pulijati Jember Holistic Center ini melakukan berbagai promosi seperti promosi secara word of mouth yang masih berlangsung hingga saat ini. Karena hal itu juga sangat berpengaruh pada konsumen yang datang untuk konsultasi dan melakukan pengobatan. Selain itu, promosi yang dilakukan yaitu melakukan promosi dalam media sosial, yakni adanya Instagram, yang di dalamnya itu terdapat postingan terkait testimoni daripada konsumen atau pasien. Kemudian promosi melalui YouTube dan Facebook dan juga website. Kemudian yang terakhir yaitu physical evidence. Jadi Pulijati Jember Holistic Center ini memastikan bahwa semua aspek fisik yang berkaitan dengan jasa atau produknya itu selalu dalam kondisi prima. Penampakan lokasi usaha itu juga akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan usaha dan juga penggunaan interior yang unik, sistem pencahayaan yang menarik, dan desain ruangan yang menarik. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi taktik harga yang digunakan dalam memasarkan jasanya. Jadi sama dengan identifikasi taktik bawaran jasa pada bagian price. Jadi dalam melakukan usahanya, Pulijati Jember itu mematok harga mulai dari 200 sampai 300 rupiah untuk sekali terapi bergantung pada keluhan konsumen. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi taktik saluran pemasaran yang digunakan dalam memasarkan jasa. Untuk saat ini, UMKM Pulijati sudah memiliki beberapa platform media sosial mulai dari Instagram, YouTube, dan website. Namun, bukan hanya mengandalkan media sosial saja, Pulijati juga melakukan pemasaran secara word of mouth atau mulut ke mulut untuk mempromosikan usahanya. Dengan cara inilah, Pulijati dapat mendapatkan konsumen lebih banyak dan menguntungkan bagi UMKM-nya. Baik, selanjutnya di sini ada bab rekomendasi. Dimulai dari rekomendasi identifikasi kebutuhan calon konsumen produk jasa yang dipasarkan. Rekomendasi yang kelompok kami berikan untuk memenuhi kebutuhan calon konsumen usaha jasa Pulijati Holistic Jember adalah kebutuhan yang diutarakan dan tidak diutarakan oleh pelanggan. Itu juga harus dipenuhi, seperti misalnya kebutuhan akan informasi harga, jam pelayanan, sampai saat pelanggan melakukan komplain terkait pelayanan yang diberikan. Konsumen juga tentu akan senang dan menjadi loyal ketika kita sebagai usaha jasa memberikan reward atau bonus
bagi konsumen yang rutin datang melakukan terapi di Puli Jati Holistic Center. Karena dengan hal itu, konsumen akan merasa sangat dihargai dan merasa dihormati sebagai konsumennya. Selain hal itu, konsumen juga perlu didengar, bukan hanya ketika komplain, namun juga feedback dari pelayanan kita nantinya. Apakah sudah cukup puas dengan pelayanan yang diberikan atau seperti apa? Next. Selanjutnya ada rekomendasi strategi segmentasi, targeting, dan positioning terhadap kelompok konsumen yang akan dilayani dengan memperhatikan service atribut dan service level. Rekomendasi yang kelompok kami berikan kepada usaha jasa Puli Jati Jember Holistic Center ini adalah yakni mengambil target pasar sebanyak-banyaknya, tidak dikhususkan jenis kelamin dengan rentang umurnya, dan juga keluhan yang diderita konsumen. Dengan seperti ini, Puli Jati Jember Holistic Center akan dengan mudah mendapatkan banyak konsumen dari kalangan mana saja. Nah, untuk targeting, bisa saja individu yang ingin melawan nyeri tubuh, menghilangkan stres, dan meningkatkan sirkulasi darah serta kesejahteraan. Mereka bisa saja orang lanjut usia, orang yang bekerja di lingkungan yang penuh tekanan, atau mahasiswa. Untuk perhitungan SL-nya, dengan melakukan perhitungan dari jumlah permintaan yang dilayani tepat waktu per jumlah total permintaan dikali 100. Dalam per bulan, Puli Jati Holistic Center bisa mendapatkan sebanyak 30 konsumen atau pasien, dengan konsumen yang dapat dilayani dengan tepat waktu yakni 25. Sehingga perhitungan SL-nya yaitu 25 per 30 dikali 100 sama dengan 93,3%. Jadi, service level dari Puli Jati Jember Holistic Center ini adalah 93,3%. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada rekomendasi taktik bauran jasa yang dipasarkan dengan memperhatikan value jasanya. Jadi rekomendasi yang kelompok kami berikan untuk taktik bauran jasa pada eh, usaha Puli Jati itu sebenarnya sama dengan identifikasi dari taktik bauran jasa sendiri. Mungkin bisa lebih ditingkatkan kembali seperti pada price atau harga. Jadi, salah satu cara yang dapat digunakan oleh Pulujati itu bisa juga dalam memberikan diskon kepada konsumen atau pasien mereka yang merupakan mungkin menjadi pasien yang setia atau yang loyal untuk selalu datang kembali dan telah melakukan beberapa kali pengobatan dengan beberapa syarat tertentu seperti jumlah minimal kunjungan yang akan mendapatkan potongan sekitar 5% atau lebih. Kemudian ada people. Jadi untuk tenaga kerja yang tersedia di Pulijati itu memang sudah mumpuni di bidangnya, namun juga harus ditingkatkan lagi atau perlu belajar lebih dalam lagi untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu rekomendasi taktik harga yang digunakan dalam memasarkan jasa dengan memperhatikan perhitungan biaya produksi jasanya dan revenue bagi pemasar. Jadi, rekomendasi dari kelompok kami yang kami berikan untuk usaha jasa Pulijati itu dengan dengan pertimbangan biaya produksi jasa yang sudah baik. Jadi, menurut kelompok kami untuk range harga 200 sampai 300 ribu setiap kali pengobatan dan hal itu yang sudah menghasilkan hasil yang signifikan itu merupakan harga yang sangat terjangkau karena kembali lagi ke perbedaan dari pengobatan yang konsumen atau pasien lakukan jika melakukan pengobatan di rumah sakit ataupun melakukan pembelian obat di apotek dalam setiap minggu atau bulannya. Jadi hal ini juga tentunya akan menjadi pertimbangan bagi konsumen atau pasien itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu rekomendasi taktik saluran pemasaran yang digunakan dengan memperhatikan value bagi calon konsumen. Yang pertama yaitu terlibat dalam kegiatan komunitas. Eh, Berpartisipasi dalam layanan masyarakat merupakan cara lain untuk mempromosikan usaha terapi Puli Jati Jember Holistic Center ini, sehingga dapat membuat jasa lebih banyak peluang seperti membangun koneksi dengan terapi pijat lain dan profesional kesehatan lainnya, serta menjangkau pelanggan potensial. Yang kedua yaitu
program rujukan, yang di mana dengan cara ini digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang mengunjungi terapi Pulih Jati, yaitu dengan membuat program rujukan yang menawarkan insentif dengan meningkatkan kemungkinan pasien atau konsumen untuk merujuk layanan kepada teman, keluarga, dan kolega mereka. Yang ketiga yaitu program loyalitas, yang di mana dengan cara ini digunakan untuk mempertahankan konsumen selain dengan memberikan layanan terapi pijat terbaik, yaitu dengan membuat program loyalitas yang digunakan melalui kartu loyalitas yang di mana jika mereka mencapai target jumlah sesi di tempat terapi Pulih Jati, mereka akan diberikan semacam diskon atau gratis dari tempat usaha seperti kedai kopi maupun gym. Yang keempat yaitu eh, dapatkan di berbagai platform media sosial. Eh, Lebih dari separuh populasi global yaitu menggunakan media sosial dengan membuat halaman untuk terapi pijat Pulih Jati di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, sehingga dapat memberikan nama Pulih Jati lebih banyak eksposur serta peluang besar untuk berinteraksi dengan audiens target yang mencari tempat terapi dan pengobatan di wilayah mereka. Yang kelima yaitu membuat video pendidikan. Cara lain yang menarik perhatian calon konsumen yaitu dengan memposting video edukasi. Hal ini terbukti efektif dalam membantu konsumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang layanan terapi Pulih Jati Jember Holistic Center ini serta memberikan kesan terhadap praktik terapi. Yang keenam yaitu menggabungkan upaya digital dengan pemasaran tradisional. Untuk memaksimalkan upaya pemasaran, UMKM Pulih Jati juga dapat memasarkan dengan iklan cetak, yaitu dengan mempromosikan usaha ini dalam online maupun offline, yaitu dengan cara mereka membantu untuk menonjolkan kelebihan dari para pesaing. Yang terakhir yaitu bermitra dengan influencer media sosial. Pemasaran influencer kini dapat diakses tidak hanya oleh mereka yang menonton televisi, tetapi juga mereka yang menggunakan Instagram, Facebook, maupun YouTube. Dalam jenis strategi pemasaran ini, kepribadian dengan jumlah pengikut yang banyak mempromosikan produk atau layanan tertentu di akun media sosialnya. Yaitu seperti memberikan voucher, diskon, uang tunai, atau produk mahal sebagai imbalan untuk mempromosikan produk mereka secara tertentu. Yang terakhir yaitu rekomendasi taktik komunikasi pemasaran yang digunakan dengan memperhatikan bauran komunikasi pemasaran dalam menginformasikan value dan edukasi kepada calon konsumen. Nah, rekomendasi yang kelompok kami berikan untuk taktik komunikasi pemasaran yang dapat digunakan oleh Pulih Jati Jember Holistic Center ini, yaitu yang pertama ada sales promotion atau promosi penjualan, yang dimana Pulih Jati Jember ini dapat menggunakan metode yang efektif, yaitu dengan cara memberikan diskon kepada konsumen yang telah menggunakan jasanya, dengan menerapkan beberapa syarat seperti konsumen yang telah melakukan kunjungan kembali akan mendapatkan diskon yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Yang kedua yaitu advertising atau iklan. Iklan sendiri merupakan strategi yang paling efektif untuk digunakan pada saat ini, karena iklan sendiri dapat mengubah sikap, pola pandang konsumen pada suatu jasa, serta dapat membujuk konsumen untuk menggunakan jasa tersebut. Yang terakhir yaitu personal selling atau penjualan personal. Taktik ini dapat digunakan oleh Pulih Jati dengan cara bertemu langsung dengan calon pengguna jasa dan memasarkan secara langsung jasanya. Komunikasi personal ini dapat membentuk pemahaman terhadap jasa yang ditawarkan sehingga mereka kemudian akan tertarik dan kemudian akan mencobanya. Melalui taktik ini, penyedia jasa juga dapat meyakinkan konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Nah, dari hal inilah dapat membangun relationship marketing yang kemudian menghasilkan hubungan baik serta ketergantungan yang saling menguntungkan.
Baik, selanjutnya yaitu ada sedikit saran dari kami untuk usaha jasa Pulijati Jember Holistic Center itu, yaitu dapat meningkatkan sistem pemasaran atau marketingnya dalam memperkenalkan usaha jasa yang bergerak di bidang terapi dengan metode biomekanik. Selain hal itu, hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dari Pulijati itu sendiri yaitu pembuatan konten yang lebih banyak dan lebih menarik lagi untuk mengundang banyak konsumen atau pasien yang datang ke Pulijati Jember Holistic Center. Dan juga bisa melakukan pembuatan voucher ataupun diskon juga bisa dapat menarik minat konsumen atau pasien agar membuat mereka lainnya dihargai sebagai konsumen. Hal itu juga memungkinkan membuat konsumen itu semakin loyal kepada Pulijati Jember Holistic Center ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi, wawancara, serta pemberian rekomendasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.